Shalom teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pandangan Gereja Katolik tentang eutanasia. Berikut penjelasan lebih lengkapnya. Eutanasia juga merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri hidup seseorang yang menderita penyakit parah atau tidak dapat disembuhkan dengan cara yang manusiawi. Contoh penyakit yang seringkali menjadi kontroversial terkait dengan eutanasia melibatkan pada kondisi-kondisi seperti kanker stadium akhir, penyakit neurodegeneratif, atau penderitaan kronis yang tidak dapat diatasi. Pengertian eutanasia. Eutanasia adalah praktik pencabutan kehidupan manusia melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal. Biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Istilah eutanasia berasal dari bahasa Yunani. Eu berarti baik dan thanatos berarti kematian yang mudah. Di Indonesia sendiri, eutanasia adalah istilah yang dikenal dengan suntik mati. Meski tujuannya menghilangkan penderitaan seseorang, tindakan ini bertentangan dengan norma agama, hukum negara, dan kode etik. Eutanasia dilakukan pada pengidap gangguan kesehatan yang tak bisa lagi diobati. Jenis Seperti apa saja sih jenis eutanasia itu? Jenis eutanasia. Pertama, eutanasia sukarela atau voluntari. Pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati. Sebelum melakukan prosedur, ia sepenuhnya mengetahui kondisi penyakit dan mengerti risiko terkait pilihan pengobatannya. Pengidap menyetujui keputusan ini dengan segala risiko dan pertimbangan yang panjang. Cara ini berdasarkan keinginan pribadi, bukan paksaan atau pengaruh orang lain. Kedua, eutanasia non-sukarela atau non-voluntari. Keputusan suntik mati ini berdasarkan kesepakatan dari keluarga terdekat. Pengidap menempuh eutanasia non-sukarela karena ia benar-benar tidak sadarkan diri atau lumpuh secara permanen. Prosedur ini bisa pula dilakukan atas permintaan pengidap. Saat ia masih sadar, misalnya, pihak keluarga menyampaikan pernyataan pengidap jika kondisinya mendadak kritis. Ketiga, eutanasia involunter. Prosedur suntik mati ini adalah kondisi saat pengidap bisa membuat keputusan, tetapi tidak mau melakukannya. Dengan kata lain, ia masih ingin hidup dan berjuang melawan penyakitnya. Jika prosedurnya tetap dilakukan, ini bisa dikatakan sebagai praktik pembunuhan, sebab eutanasia involunter dilakukan tanpa seizin pengidap. Berikut ini kita akan mendengarkan penjelasan tentang langkah-langkah eutanasia. Prosedur eutanasia. Yang pertama, eutanasia aktif. Prosedur eutanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup pengidap, misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Yang kedua, eutanasia pasif. Prosedur ini dilakukan ketika tim medis secara tidak langsung mengakhiri hidup pengidap. Caranya dilakukan dengan menghentikan atau membatasi perawatan yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Selain itu, eutanasia pasif bisa terjadi akibat peningkatan dosis obat yang diresepkan. Pemberian dosis yang semakin tinggi menimbulkan efek racun pada pengidap dari waktu ke waktu. Negara-negara mana saja sih yang melegalkan eutanasia itu? Negara yang melegalkan eutanasia. Yang pertama ada negara Swiss,
sejak tahun 1942. Yang kedua ada negara Belanda sejak tahun 2002. Yang ketiga ada negara Belgia sejak tahun 2002. Yang keempat ada negara Luxembourg tahun 2009. Yang kelima ada Kolombia tahun 2014. Yang keenam ada Kanada sejak tahun 2016. Yang ketujuh ada Australia sejak tahun 2021. Yang kedelapan ada negara Selandia Baru sejak tahun 2021. Yang kesembilan ada negara Spanyol sejak tahun 2021. Dan yang kesepuluh ada Australia sejak tahun 2022. Berikut beberapa undang-undang yang membahas tentang eutanasia. Undang-Undang Eutanasia di Indonesia. Di Indonesia sendiri, eutanasia adalah prosedur ilegal yang tidak boleh dilakukan. Larangannya tertuang dalam Kitab Hukum Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP pasal 344. Pasalnya berbunyi, barang siapa merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri ataupun atas permintaan orang lain yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Dari segi medis, keterlibatan dokter dalam praktik ilegal tersebut tercatat dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia atau Kodeki, pasal 11. Dokter dilarang terlibat dalam melibatkan diri dalam berbagai kasus pembunuhan, khususnya eutanasia. Di sini bisa kita dengar penjelasan pandangan Gereja Katolik tentang eutanasia. Pandangan Gereja Katolik. Gereja Katolik menilai bahwa tindakan eutanasia dengan alasan apapun tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi kehidupan karena kehidupan manusia diberikan dari Allah. Paus Yohanes Paulus II dalam Evangelium Vitae menyatakan secara definitif bahwa pembunuhan seorang manusia yang tak bersalah selalu merupakan perbuatan tidak bermoral. Pernyataan ini bersifat infallible atau tidak dapat sesat. Dalam artikel 57 dari dokumen Evangelium Vitae dituliskan sebagai berikut. Jadi dengan otoritas yang diberikan Kristus kepada Petrus dan para penerusnya, dan di dalam persekutuan dengan para uskup Gereja Katolik, saya menegaskan bahwa tindakan pembunuhan seorang manusia tak bersalah selalu merupakan tindakan yang sungguh tidak bermoral. Pengajaran ini berdasarkan hukum yang tidak tertulis, di mana manusia dalam terang akal budi menemukannya dalam hatinya. Roma ayat 2 bab 14-15. Ditegaskan kembali oleh kitab suci, diteruskan oleh tradisi gereja dan diajarkan oleh magisterium biasa dan universal Konsili Vatikan II Konstitusi Dogmatik tentang Gereja. Kongresi Doktrin Imam Congregation of the Doctrine of the Divine Declaration on Euthanasia Iora et Bona 5 Mei 1980 menjelaskan lebih lanjut, tak ada satupun dan tak ada seorang pun dapat dengan cara apapun mengizinkan pembunuhan seorang manusia. Apakah itu dalam bentuk janin atau embrio, seorang bayi ataupun dewasa, seorang lanjut usia atau seorang yang menderita karena penyakit yang tak dapat disembuhkan, atau seorang yang dalam keadaan sekarat. Selanjutnya, tak ada seorang pun diizinkan untuk meminta dilakukannya tindakan pembunuhan ini, entah bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dipercayakan kepadanya, atau tak seorang pun dapat menyetujuinya, baik secara eksplisit ataupun implisit. Tidak juga ada otoritas legitim ataupun yang dapat mengakomodasikan ataupun mengizinkan tindakan tersebut. Baik, selanjutnya, eutanasia sukarela atau eutanasia voluntary, yaitu pada saat pengidap dengan akal sehatnya menyetujui suntik mati yang dilakukan melalui prosedur eutanasia aktif. Yaitu prosedur eutanasia aktif adalah situasi ketika tim medis bertindak langsung untuk mengakhiri hidup sang pengidap. Misalnya dengan memberi obat dalam dosis tinggi. Hal ini sama halnya dengan tindakan bunuh diri.
Kemudian dalam Katekismus Gereja Katolik 2325, bunuh diri adalah pelanggaran berat terhadap keadilan, harapan, dan cinta kasih. Perbuatan ini bertentangan dengan perintah kelima. Melanjutkan Evangelium Vitae, dalam artikel 65, Paus Yohanes Paulus II mengatakan, eutanasia dalam artinya yang sesungguhnya dimengerti sebagai sebuah tindakan atau pengabaian yang dilakukan dengan tujuan untuk menyebabkan kematian, dengan maksud untuk meniadakan semua penderitaan. Sesuai dengan pengajaran magisterium dari para pendahulu saya, dan dalam persekutuan dengan para uskup Gereja Katolik, saya menegaskan bahwa eutanasia adalah pelanggaran yang berat terhadap hukum Tuhan. Sebab hal tersebut merupakan pembunuhan seorang manusia secara disengaja dan moral tidak dapat dibenarkan. Ajaran ini berdasarkan hukum kodrat dan sabda Allah yang tertulis, yang diteruskan oleh tradisi suci gereja dan diajarkan oleh magisterium gereja. Paus Yohanes Paulus II mengajarkan bahwa walaupun dalam kondisi vegetatif atau tak berdaya sekalipun, manusia tetap mempunyai martabat yang utuh dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia. Bahkan ketika kematian sudah di ambang pintu, para pasien tetap harus diperlakukan sesuai dengan martabatnya, dengan terus diberikan perlakuan yang umum dan layak. Perlakuan yang umum dan layak yang dimaksud di sini termasuk segala upaya sederhana dalam prosedur perawatan yang dilakukan tim medis untuk para pasien yang berada di rumah sakit. Dokumen untuk para petugas kesehatan The Culture for Healthcare Workers yang dikeluarkan oleh Pontifical Council for Pastoral Assistance for Healthcare Workers pada tahun 1995. Mengatakan bahwa perlakuan yang layak tersebut termasuk perawatan, kebersihan, pengurangan rasa sakit, pemberian makan dan air, baik melalui mulut atau dengan infus, jika ini dapat mendukung kehidupan pasien tanpa menimbulkan beban yang serius kepada pasien. Maka persyaratan umum adalah menghindari kematian pasien yang disebabkan oleh kelaparan dan kehausan. Namun jika kasus yang terjadi malah sebaliknya, yaitu jika pasien telah menjelang ajal, di mana pemberian makan dan air malah menimbulkan kesulitan yang lebih besar daripada kegunaannya, maka mereka yang bertugas menjaga dan merawat pasien tersebut dapat memberhentikan pemberian tersebut. Ethical and Religious Directives for Catholic Health Care Service, artikel nomor 58. Harap diingatkan bahwa dalam keadaan apapun yang terpenting adalah mengusahakan perawatan pertolongan terhadap pasien sebaik mungkin. Jika semua treatment sudah dilakukan namun kondisi pasien terus memburuk, maka memang akhirnya harus diterima bahwa sakit penyakitnya itu mungkin tidak dapat tertolong dan ia sedang menjelang ajal. Yang terpenting, proses tersebut jangan sampai terjadi dengan tidak normal, misalnya disengaja dengan maksud agar lebih lekas mati, seperti yang banyak terjadi di negara maju, entah dengan suntikan atau dengan mencabut infus dan air. Eutanasia semacam ini sungguh bertentangan dengan ajaran iman Katolik, karena bertentangan dengan hukum Tuhan. Masalah eutanasia berkaitan dengan masalah kehidupan. Hidup manusia itu luhur karena merupakan anugerah Allah yang amat besar. Semua agama mengajak umatnya untuk memelihara hidup dan menghantar manusia pada keselamatan. Keselamatan dari Allah berarti hidup bersatu dengan Dia.
Dalam Gaudium et Spes artikel 27, melihat hidup manusia amat dijunjung tinggi. Hidup tidak boleh dirampas begitu saja, karena itu merupakan wewenang dari Allah yang Maha Kuasa, sama seperti perkataan Santo Paulus bahwa hidup atau mati kita ini adalah milik Tuhan, dalam Roma bab 12 ayat 3-5. Dewasa ini, prinsip the right to die berkembang pesat. Akibatnya, banyak negara yang telah melegalkan tindakan eutanasia. Meskipun demikian, masih ada banyak kalangan yang menentang tindakan eutanasia dan berpegang teguh pada prinsip bahwa kehidupan dan kematian manusia mutlak menjadi hak Allah. Hanya Allah yang berkuasa atas hidup dan mati seseorang, yang hingga saat ini, hal ini masih menjadi misteri bagi manusia. Manusia diberi kuasa dari Allah untuk mengembangkan hidup dan bukan untuk meniadakannya. Manusia diharapkan agar dapat menyelami misteri kehidupan ini untuk memperoleh keselamatan yang datang dari Allah sesuai dengan janjinya. Hukum di Indonesia secara tegas menolak tindakan eutanasi. Hukum secara tegas pula menindaki orang-orang yang terlibat langsung dalam tindakan eutanasia karena dinilai telah melakukan tindakan pembunuhan dan untuk itu diberikan sanksi yang berat. Di samping itu, gereja pun menolak tindakan eutanasia ini karena merampas kehidupan manusia yang luhur. Hidup tak lagi dihargai. Apapun alasannya, tindakan eutanasia merupakan suatu kesalahan besar dan dapat merusak moral manusia. Sangat disayangkan kenyataan yang ada di lapangan berbicara lain. Dewasa ini, kasus eutanasia semakin marak terjadi. Bahkan di beberapa negara, tindakan eutanasia telah dilegalkan. Para Bapa Konsili telah menegaskan posisi gereja dalam Gaudium et Spes artikel 27, yakni menolak secara tegas tindakan eutanasia. Hidup manusia harus dibela karena hidup itu merupakan anugerah yang luhur dari Allah. Untuk itu, gereja terlibat aktif dalam tindakan pastoral pelayanan bagi mereka yang menderita untuk membawa manusia sampai memahami misteri karya keselamatan Allah. Masalah eutanasia bukan masalah yang sederhana, melainkan masalah yang rumit dan kompleks. Karena itu, setiap orang harus mendalami masalah ini secara baik dan benar. Saat ini, masalah eutanasia masih menjadi masalah yang ruang lingkup pembahasannya hanya terbatas pada para petugas medis dan sebagian cendekiawan saja. Sehingga masalah eutanasia ini masih asing di telinga orang-orang awam. Untuk itu, sosialisasi amat diperlukan. Harus ada penjelasan yang jelas dan lengkap bagi seluruh masyarakat tentang masalah eutanasia ini. Di samping itu, setiap orang hendaknya menyerukan seru-seruan untuk membela hidup manusia. Hidup manusia menjadi tanggung jawab bersama. Selain itu, sistem pelayanan di seluruh rumah sakit sebisanya mampu menjangkau orang-orang yang miskin pula. Kesimpulannya, Gereja Katolik menilai bahwa tindakan eutanasia dengan alasan apapun tidak sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Pertimbangannya antara lain: yang pertama, Gereja Katolik sungguh menjunjung tinggi kehidupan karena kehidupan manusia diberikan dari Allah. Yang kedua, dalam kondisi vegetatif atau ketidakberdayaan, sekalipun manusia tetap mempunyai martabat yang utuh dan karenanya harus diperlakukan sebagai manusia. Dalam keadaan apapun, yang terpenting adalah mengusahakan perawatan dan pertolongan terhadap pasien sebaik mungkin. Di sini bisa kita lihat dokumen-dokumen yang membahas tentang eutanasia seperti Evangelium Vitae artikel 58 dan artikel nomor 65. Doktrin Iman, Declaratio en Eutanasia Iura et Bona, 5 Mei 1980.
Hanya ini yang dapat kelompok kami paparkan. Semoga apa yang sudah kami sampaikan berguna dan mudah dimengerti bagi mereka yang menonton video ini. Maaf juga apabila ada salah kata dalam penyebutan atau penjelasan tentang eutanasia ini.